Guna memulihkan area tangkapan air, sebanyak ratusan bibit pohon ditanam di zona otorita kawasan pariwisata Borobudur. Penanaman tersebut dilakukan oleh Badan Pelaksana Otorita Borobudur berkolaborasi dengan PT Terra Nova Berkelanjutan Indonesia. Secara simbolis dilakukan penanaman di kawasan Glamping Deloano, ditandai dengan penyerahan bibit pohon oleh PT Terra Nova Berkelanjutan Indonesia kepada Badan Pelaksana Otorita Borobudur pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024. Hadir dalam kegiatan itu Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Agustin Pranginangin, Camat Bener, Camat Loano, perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, dan sejumlah kepala desa di sekitar kawasan Glamping Deloano. Disampaikan oleh Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Bisma Jatmika, bahwa zona otorita Borobudur saat ini sudah sangat berkembang menjadi destinasi pariwisata yang potensial. Maka dampak dari perkembangan ini adalah terjadinya peningkatan kebutuhan air bersih. Kondisi itu harus memperoleh perhatian yang cukup dari semua pihak, sehingga Badan Pelaksana Otorita Borobudur menyadari pentingnya memperhatikan daya dukung lingkungan dalam pengembangan pariwisata di kawasan tersebut. Kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya mengurai permasalahan dalam pemulihan area tangkapan air. Pengembangan pariwisata di zona otorita Borobudur dapat terlaksana dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya air dan lingkungan hidup. Kita juga melihat ada mata air ya Pak ya di situ. Betul. Yang mata air ini tidak hanya dimanfaatkan di sini nantinya, tapi juga sebelumnya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi dengan penanaman jenis-jenis pohon yang bisa menjadi membantu menangkap air, harapannya dalam waktu depan pohonnya semakin besar, volume airnya juga makin banyak. Tadi disampaikan Pak Dirut kepada saat kita pembuatan atau pembangunan di area ini kan bisa jadi ada sedikit land engineering ya, mungkin saja gitu ya. Ada pengurangan tangkapan, makanya tangkapan yang ada di negara ini rehabilitasi itu sebagai upaya pencegahan lah. Siapa tahu ke depan ada perubahan sedikit struktur tanahnya. Dan tadi disampaikan juga tidak berhenti di sini, tapi jika ada lokasi lain ya Pak ya, juga di tempat kami atau di desa atau di kecamatan, mungkin bisa dikomunikasikan juga dengan teman-teman dari Terra Nova Berkelanjutan, karena ekspertisnya teman-teman ini ada di hal seperti itu. Kegiatan ini juga merupakan salah satu tindak lanjut dari perjanjian kerjasama tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan pada zona otorita kawasan pariwisata Borobudur. Ini sebenarnya penanamannya sudah di awal tahun. Kita itu kan memulai dari peristiwa tahun lalu kan kekeringan besar di sini, nyari air juga sulit, dan kita ada komunikasi dengan PUB, Bisma khususnya, dan warga sekitar sini. Ternyata memang ada kebutuhan untuk memulihkan sumber mata air yang selama ini dan kita sepakati beberapa jenis tanaman, ada 3, ringin, gayam, sama pucung. Jenis tanamannya pun kita diskusikan bareng warga, BUB, dan terutama perhutani sebagai pemilik lahan. Bersama perhutani ditentukan jenisnya sudah disetujui, lokasinya sudah disetujui, penanamannya juga dilakukan oleh warga. Teman PT Terra Nova ini memang bergerak di pendampingan komunitas masyarakat terkait dengan menjaga ekosistem, khususnya untuk lahan-lahan yang
tandus dalam bentuk penanaman pohon. Kami dari Badan Pelaksanaan Otorita Borobudur melihat program teman-teman Terra Nova ini sangat cocok dan selaras dengan kita, di mana kita diamanahkan mengelola 309 hektar yang saat ini hutan pinus, tapi ke depan mungkin tidak akan bertahan di satu jenis tanaman. Mengapa? Kalau dengan satu jenis tanaman, dia kan cenderung tidak bagus untuk lingkungan, akan lebih bagus kalau dia tidak monokultur. Yang kedua, jenis pinus ini kan juga terhadap air dia menyerap, bukan menahan. Oleh karena itu, depan diharapkan sebagai pengembangan daya tarik beragamnya tanaman, juga dia berperan untuk bisa mempertahankan fungsi hutan untuk menjadi retarder atau menjadi penahan air. Nah, ini fungsi ini kami jalankan. Memang sejak awal visinya pengembangan Borobudur Highland ini kan edu, adventure, dan ekoturism. Sekarang juga napas dari pariwisata dunia itu kan green tourism. Nah, ini yang harus kita buktikan. Siang ini adalah bentuk bukan selebrasi ya, tapi formalitas pembagian. Programnya sendiri sudah berjalan. Borobudur Highland ini nantinya akan seperti tujuannya ke ekowisatanya, Pak? Pasti Mas, ekowisata itu kan tematik. Sekarang semua ke sana. Saya baru pulang dari Batam juga melihat salah satu ekowisata yang mereka betul-betul tidak menebang pohon kecuali untuk jalan utama lingkar dari kawasan. Sisanya itu tidak. Jadi betul-betul untuk trekking, hiking ya, dijaga betul semua asli. Dan teman-teman di sana juga menanam pohon-pohon yang alamiah. Jadi kan dia endemik di situ. Kadang-kadang dari atas ini kan ada anak-anakannya nih, dirapikan. Jadi dan itu menjadi daya tarik yang sangat luar biasa bagi Wisman, karena teman-teman Batam itu dari Singapura misalnya, tamunya itu sudah ke arah ekoturism. Mereka mencari udara segar, juga tidak mau banyak bangunan. Nah, kita juga senapas dengan mereka. Ekoturism yang akan dikembangkan. Turut memeriahkan kegiatan itu, yakni penampilan seni tradisional Lengger Topeng Indro Cipto dari Nglinggo, Pagerharjo, Kulon Progo, Yogyakarta. Dari Purworejo, Widarto Bagelen Channel melaporkan.